Mas, ini selama 9 tahun itu kalau secara bisnis itu yang jelas pastilah kalau sudah 9 tahun pasti menguntungkan ya. Nanti mungkin ada bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Mungkin ada yang tanya, Pak, itu peternakan itu menguntungkan apa enggak? Kalau kita lihat bisa bertahan 9 tahun pasti ada menguntungkan, pasti laba gitu kan Mas ya. Dalam menguntungkan Pak ya, menguntungkan itu dilihat dari bahan yang diberikan dan hasil jualnya bagaimana. Nah, selama ini bahan yang saya berikan kan dari limbah-limbah pertanian Pak. Jadi, limbah pertanian difermentasi pakai bakteri baik. Bakteri baik. Terus saya kasih lagi dari limbah-limbah yang perusahaan-perusahaan misalnya dari pabrik-pabrik mie atau dari roti gitu. Yang kadaluarsa itu kan relatif harganya disitulah. Gitu. Kenapa? Walaupun harga murah itu masih bisa menguntungkan. Jadi makanya itu bukan rumput hijau suket gajah atau bukan. rumput gajah itu bukan ya? Terlalu mahal. Terlalu mahal. Baik. Ini inspirasinya dari Mas Heri ini yang mewakili Lembu Sora. Bagi yang mungkin berminat pembesaran bisa silahkan belajar ke ini komunitas kelompok peternak lembu, Lembu Sora ini. Lembu. Jadi silahkan datang ke alamat ini, nanti mungkin cari di Google mungkin ketemu ya, atau mungkin itu hubungi di deskripsi, nanti kita akan taruh nomor HP. Silahkan kalau pengen belajar. Ini sudah pengalaman 9 tahun, jadi insya Allah kalau keilmuan sudah mantap lah kan itu. Ini dari apa ya, STTP Kolbangtan Malang. Apa itu STTP itu? Kepanjangannya Mas? Ada Sekolah Tinggi Pertanian yang itu yang di Kolbangtan sekarang Politeknik. Poltek. Poltek. Oh ya? Yang di Singosari itu. Mungkin mau kerjasama mengadakan di sini di apa namanya itu ya? Penelitian, pendidikan. praktikum itu mungkin. Pendidikan yang program YES itu mungkin mau di tempat pendidikannya salah satunya di sini. Oh gitu, ya untuk praktek di sini nanti. Ya, anak-anak mahasiswa gitu. Anak mahasiswa. Wah keren. Dan anak-anak desa yang minat untuk Ya. berbelajar ilmu ke sini. Jadi keren banget ini sampai sekolah tinggi aja mau kerja sama di sini. Baik prestasinya Mas tadi selain prestasi menang kontes pedet ya. Pedet itu anakan sapi guys. Terus yang kedua tadi lomba kontes untuk sapi super, sapi gemuk gitu kan. Ekstrim. Pedetan. Nomor 1. Pedetannya nomor 1. Terus yang penggemukannya ekstrimnya 3. Nomor 3 se-Kabupaten Tulungagung. Terus ada lagi prestasi yang lain Mas? Prestasi enggak ada. Ya, baik, itu sudah keren. Saya kira untuk dikatakan menguntungkan ya hanya itu. Kalau saya, jadi bisa membuat rangsum yang relatif menguntungkan, jadi rendah harganya, murah. Baik, nanti bagi yang peternak sapi yang mungkin masih bingung bagaimana harus merumput ngarit tiap hari pagi sore repot. Nah, bagaimana agar tidak repot silahkan datang ke sini guys, ke kelompok ternak Lembu Sora Kaliwungu Ngunut Tulungagung, hubungi Mas Heri gitu kan. Nah, ini orangnya gampang, nanti beliaunya juga jualan pakan Mas ya? Pakan fermentasi. Beliau ahlinya. Jadi, dan jualan di rumahnya. Di sini Pak Wahyudi yang ketua kelompoknya, saya hanya kebetulan saja waktu itu mungkin ada kesibukan sehingga saya mewakili bicara ini memberikan sedikit gambaran saja. Baik. Jadi ini bahannya apa Mas ini pakan ini? Ini limbah dari petani kangkung yang diambil bijinya untuk benih, sehingga kangkungnya dikeringkan, dicoper, diserbukkan, ini jadinya kangkung kering. Jadi kangkung kering itu dicoper, dicacah pakai alat tertentu itu sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, habis dari sini Mas. Nah, setelah itu nanti ada lagi prosesnya. Habis dari sini ke prosesnya. Choppernya mana? Ini ya? Choppernya ini. Ini choppernya guys. Ini chopper. Ini untuk mengaduknya, mixer. Oh, mixer. Ini pengaduk mixer, untuk mencampur. Lah choppernya di mana Mas? Choppernya ini.
masih berupa kering itu Oh. kita masukkan, dilembutkan, dibuat ini mau main. Iya. Ini choppernya, jadi setelah digiling, terus di mixer dicampur. Dicampur dari berbagai bahan. Ya, terus habis di mixer jadinya seperti ini. Berarti kalau di mixer itu berarti asumsinya bahannya tidak hanya kangkung, Mas ya? Tidak, itu ada 8 macam bahan. Ada 8 macam, Ada guys. 8 macam. Ramuannya 8. Semua limbah-limbah dari Semua limbah. industri, limbah pertanian Dicampur jadi satu di sini. dengan, Terus dengan catatan untuk gemuk itu ada di sini. Kandungan proteinnya berapa? terus Mas, untuk penambahan apa namanya bakteri itu di mana? Di mixer sini apa di mana? Iya, penambahan bakteri sebelum dicampur itu bakteri tertentu kita kembangkan. Di sini. Kita kembangkan di sini. Nah, Dikasih molasi. Jadi ini mol. Ini mol mol. itu mikroorganisme lokal. Yang saya dapat dari penyembelian lembu. Oh, begitu. Saya ambil apa namanya ya? Itu namanya dari perut lambung 2 lembu itu saya ambil. Oh, begitu. Nah, saya proses di sini. Ini mikroorganisme saya dapat dari tempat penyembelian lembu, tempat potongan lembu. Mikroorganisme. Nah, 2 hari saya campur di situ. Dicampur dengan ini, dengan bahan ini, Nanti dicampur, diaduk. 9 macam bahan baku ini, termasuk salah satunya ini apa namanya? Kangkung kering. Ya. Kangkung kering, Dicampur. tepung gaplek. Habis dicampur, ditaruh di mana, Mas? Tepung gaplek Ditaruh di tong-tong ini. taruh di tong ini. Jadi tong ini nanti Fermentasi selama 3 hari sudah jadi, sehingga baunya seperti wafer. ini sudah wafer namanya. Nah, ini wafer. Baunya seperti tape, seperti Tape. wafer. Berarti sudah berhasil. Kalau Nah. baunya manis, Nanti Itu kecut, sudah berhasil. manis, harum itu Iya. berarti apa saja yang dikasih pasti mau. ini sudah lembut. Ini- Sapi tidak usah repot-repot mengunyah. Ini Dengan apa? catatan satu, yang dicampur ini harus memenuhi syarat untuk sapi gemuk atau iya. untuk sapi berproduksi susunya. Gitu. Soalnya kalau sapi itu yang digemukkan sama sapi yang diperah susunya tidak sama saya bikin rangsumnya. Oh iya. Nah, dengan catatan protein berapa, karbohidrat berapa, sesuai dengan kebutuhan lembu itu sendiri. Atau Oke. lembu itu untuk breeding juga nggak sama. Baik. Kita setelah di sini berhasil difermentasi, Nah, langsung dikasihkan ke sapi. sapinya. Nah, Ini sapinya. Kita langsung liput Ini. sapinya sekarang. Halo sapi. itu baru 3 Sebentar. bulan. Dari sini Mas. Dari yang paling ujung sana. Ini sudah 8 bulan sapi ini. 8 bulan di sini. 8 bulan. Jadi sudah siap. Jadi dulu belinya itu pedetan ini atau Bukan, sudah. ternak sendiri sini? Sudah dewasa tapi masih kurus. Oh, belinya kurus. Dewasa, kurus. Sudah umur 2 tahun. 2 tahun, kurus. Di sini 8 bulan sudah segede ini, lihat. Ini belinya 22. Ini kira-kira 22. sudah berapa kental ini, Mas? Setengah Ya, ton. Ya lebih lah. Wis, Ini lebih. Hampir 9 kintal ini. 9 kita hampir 1 9 ton. kintal, ya. Ini kalau dijual ya sekitar 38. 38. Ayo yang minat ini, yang minat. 38. Lihat ini. Ini tulangnya aja enggak kelihatan. Terus ke sana, Mas, ke sana. Tidak ada yang nakal. Kenapa? Soalnya sapi-sapi ini tiap hari yang ngasih makan ya. Iya.
Jadi ngasih pakannya harus dengan kasih sayang. Nah, Ini langsung airan di sini. Jadi pakan walaupun sudah difermentasi tetap dikasih air, Mas ya. nah. Ya, kalau pakan masih ada, terus dia tuh masih berdiri, itu berarti dia minta air. Jadi yang tahu perilaku si hewan itu harus peternak itu sendiri. Kenapa dia tuh masih berdiri? Pakan masih ada, berarti kurang air dia. Ngelak mungkin, kasih air. Kalau sudah hausnya hilang, duduk dia. Jerum. Dia makan lagi. Oh gitu. Nah, kalau makan sudah habis, berarti dia akan jerum. Jerum. Gitu, ya. Jerum itu lesehan istilahnya. Sambil memamah dia. Baik, yang ini Mas, ini umur berapa ini? Ini di sini berapa bulan? Ini kurang lebih. Ini ya 7 lah. 7, 8. Kurang lebih. Tapi kayaknya masih bagusan Masih itu ya bagus dagingnya tuh, ya. ya. Ini tulangnya masih kelihatan dikit-dikit, tapi sudah cukup gendut juga. Tinggal selera makan dia tuh, selera makannya bagus. Selera makannya bagus. Walaupun sudah gemuk, dia tuh makan terus, masih makan terus. Iya. Oke, lanjut yang sini Mas. Baik, ini adalah salah satu kandang yang dimiliki oleh kelompok ternak lembu sora. Nah, baik. Itu di sebelah sana masih ada Mas ya, sapi yang di sebelah sana itu ada juga. Baik, intinya ada stok ratusan intinya. Oke.